Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2A, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara dan adab beristinja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Dina Rahadatul Hasanah, lalu ada Faras Hidayatullah, dan yang terakhir ada Muwahidah Zakia Aska. Pengertian istinja. Istinja secara bahasa berarti terlepas atau selamat. Sedangkan menurut syariat adalah bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil. Secara lengkapnya, istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur dengan menggunakan air suci lagi mensucikan, atau batu yang suci atau benda-benda lain yang memiliki fungsi sama dengan air dan batu. Dan hukum istinja adalah wajib bagi setiap orang yang baru buang air besar ataupun buang air kecil dengan air atau media lainnya. Adab dalam beristinja. Menurut buku Fiqh Ibadah, ada beberapa adab yang harus diperhatikan seorang muslim saat hendak beristinja, antara lain. Yang pertama, didahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. Yang kedua, berdoa ketika akan masuk dan keluar kamar mandi. Yang ketiga, tidak membawa sesuatu yang dimuliakan seperti Al-Quran. Dan yang keempat, tidak berbicara. Lalu yang kelima, menjaga kebersihan tubuh dan pakaian dari najis. Lalu yang keenam, tidak membuang hajat sembarangan. Selanjutnya ada tata cara beristinja menurut syariat Islam, yaitu yang pertama menggunakan air dan batu secara bersamaan. Air berfungsi untuk menghilangkan bekas najis, sementara batu menghilangkan zatnya najis. Lalu yang kedua, dengan menggunakan air saja. Dan yang terakhir, menggunakan minimal 3 batu atau 1 buah batu yang bersisi 3. Tata cara beristinja. Tahap pertama dalam tata cara beristinja adalah berdoa sebelum masuk kamar mandi. Berikut adalah bacaannya. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah berdoa, sesuai ajaran Islam, mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi. Ketiga, menggunakan alas kaki ketika pergi ke kamar mandi. Tujuannya untuk menghindari kaki kita dari najis sekecil apapun yang berada di kamar mandi, khususnya pada keramik kamar mandi. Lalu, yang keempat adalah menutup pintu kamar mandi dengan rapat. Kelima, membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan menggunakan tangan kiri. Dan yang keenam, jangan lupa untuk menyiram kloset sampai bersih. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedelapan, mendahulukan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. Dan yang terakhir adalah berdoa setelah keluar kamar mandi. Berikut adalah bacaannya. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anil azab wa afani. Tentu saja, apa yang kita kerjakan terdapat hikmahnya. Berikut adalah hikmah beristinja. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Kebersihan adalah upaya untuk mencegah datangnya penyakit, sebagaimana pepatah mengatakan, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Lalu, yang kedua adalah menjaga kewibawaan dan kemuliaan umat Islam. Islam mencintai kehidupan yang nyaman dan aman. Islam tidak menghendaki umatnya untuk saling bermusuhan, apalagi soal kebersihan. Lalu yang ketiga,
sebagai bentuk pengakuan Islam terhadap kesucian manusia. Sebagaimana agama Islam yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, mempersiapkan diri saat menghadap kepada Allah. Karena Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ketika sholat, ketika kita berdoa, kita seharusnya dalam keadaan bersih dan tidak bernajis. Nah teman-teman, itu dia penjelasan kami mengenai tata cara dan adab beristinja. Kami harap teman-teman semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang telah kami jelaskan. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video ini, baik dari penggunaan gambar maupun penggunaan kata. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.